Jika poinnya sama, Juventus, AC Milan atau Napoli yang tampil di Liga Eropa, Serie A musim 2020-2021 tetap seru, walau gelar juara sudah pasti milik Inter Milan. Sebab ada Atalanta, AC Milan, Napoli, dan Juventus bersaing untuk berebut zona Liga Champions. Atalanta saat ini memimpin klasemen untuk perebutan zona Liga Champions. Dia berada di posisi kedua dengan 78 poin. Atalanta unggul 2 poin dari Napoli dan AC Milan yang berada di bawahnya. Lalu Juventus berada di posisi kelima dengan raihan 75 poin. Masing-masing tim masih punya satu laga sisa pada musim 2020-2021. Lantas, siapa yang akan lolos ke Liga Champions dan tampil di Liga Eropa musim depan? Simak hitung-hitungannya di bawah ini ya. Pada pekan ke-38 alias pekan terakhir Serie A 2020-2021, Atalanta akan berjumpa Milan di Bergamo. Laga ini bakal sangat menentukan langkah kedua tim untuk berada di 4 besar klasemen akhir. Jika Atalanta menang, maka mereka otomatis berada di posisi kedua klasemen akhir dan tampil di fase grup Liga Champions. Namun jika Milan yang menang, maka Rossoneri akan lolos ke Liga Champions. Milan akan mendapat poin lebih banyak dari Atalanta. Milan akan mendapat 1 poin lebih banyak dari Atalanta. Napoli akan menjamu Hellas Verona pada pekan ke-38 di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli wajib menang jika ingin lolos ke Liga Champions. Jika imbang, maka Napoli akan menunggu hasil yang didapat tim lain. Lalu bagaimana dengan peluang Juventus? Juventus tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Pasukan Andrea Pirlo harus menang pada duel melawan Bologna di Renato Dell'Ara. Namun menang saja tidak cukup bagi Juventus untuk lolos ke Liga Champions. Juventus harus berharap agar Atalanta, AC Milan atau Napoli kalah, sehingga mereka bisa masuk ke 4 besar. Ada banyak kemungkinan yang terjadi pada pekan terakhir Serie A. Mungkin ada tim yang punya poin akhir sama antara 4 tim yang bersaing di zona Liga Champions. Misalnya, jika Atalanta kalah dan Juventus menang, maka kedua tim akan mendapat poin sama, yakni 78. Lalu jika hal itu yang terjadi, seperti apa hitungan yang dipakai untuk menentukan posisi klasemen? Berdasar peraturan di Serie A, maka penentuan posisi klasemen jika poin sama adalah head to head. Jika jumlah tim dengan poinnya sama lebih dari 2 tim, maka akan diterapkan klasifika Vulsa atau klasemen mini antara tim-tim yang poinnya sama. Hasil yang dihitung adalah pertemuan tim-tim terkait. Jika Atalanta menang atas Milan, lalu Napoli kalah dan Juventus imbang, maka ada 3 tim yang mendapat 76 poin. Jadi, jika Milan, Napoli, dan Juventus punya poin yang sama, maka Milan akan berada di posisi ketiga klasemen. Juventus berada di posisi keempat dan Napoli berada di posisi kelima. Napoli tidak lolos ke Liga Champions. Masa depan Hakan Çalhanoğlu tak bergantung pada kelolosan AC Milan ke Liga Champions. Hakan Çalhanoğlu menegaskan bahwa masa depannya tak akan bergantung pada lolos tidaknya AC Milan ke Liga Champions musim depan. Masa depan Hakan Çalhanoğlu di AC Milan telah menjadi bahan pembicaraan hangat sejak musim panas 2020. Hal ini dikarenakan kontrak Hakan Çalhanoğlu yang bakal berakhir pada Juni 2021. Beberapa pihak menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut menanti kepastian Rossoneri lolos ke Liga Champions musim depan. Penentuan kelolosan ke Liga Champions musim depan ditentukan hingga pekan ke-38, di mana Milan bakal berhadapan dengan lawan tangguh Atalanta. Adapun Çalhanoğlu menegaskan jika tekadnya telah bulat untuk membela Milan. Pemain berposisi asli sebagai gelandang serang tersebut menyatakan jika lolos tidaknya Milan ke Liga Champions tidak akan mempengaruhi keputusannya. Masa depannya di San Siro tidak bergantung apakah klub yang dibelanya lolos atau tidak ke Liga Champions.
Saya sangat senang kami mencapai titik ini. Kami bersemangat dan ingin menyegel posisi kami di Liga Champions, kata Calhanoglu dikutip dari Sky Sport Italia. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin berlaga di Liga Champions bersama Milan. Namun masa depan saya tidak bergantung pada Liga Champions. Saya sangat senang berada di sini bermain untuk Milan. Di akhir musim, saya akan duduk bersama Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membahas masa depan saya. Mereka yang bertanggung jawab dan saya menghormati mereka, ujar Calhanoglu menambahkan. Tak hanya Juventus, AC Milan bisa jadi pelabuhan baru Zinedine Zidane usai tinggalkan Real Madrid. Zinedine Zidane ingin meninggalkan Real Madrid akhir musim ini. Termasuk Juventus, Milan juga bisa menjadi pelabuhan baru untuknya. Zinedine Zidane secara mengejutkan disebut ingin meninggalkan Real Madrid akhir musim ini. Pria Prancis itu sudah menemui direksi klub dan menyatakan keinginannya tersebut. Dilansir Sportskida, pria Prancis ini bahkan sudah berpamitan dengan skuad Madrid usai imbang 2-2 dengan Sevilla di La Liga Spanyol pekan lalu. Secara total, dilansir 90 Minutes, ada beberapa tim yang bisa jadi pelabuhan baru Zinedine Zidane musim depan. Sempat menjadi juara paruh musim Serie A Italia, AC Milan justru melorot dan kini berpeluang terlempar dari 4 besar di akhir musim. Jika pada akhirnya finish 4 besar, tak ada salahnya Rossoneri mendekati Zidane agar mereka tak hanya numpang lewat di Liga Champions musim depan. Seperti diketahui, ia membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions sebanyak 3 kali secara beruntun. Benar-benar pelatih berpengalaman yang fantastis, bukan? Melihat Pioli yang semakin hari seperti kehabisan bensin, Zidane sangat cocok untuk menggantikannya jika Milan berhasil menggayatnya.